Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tarisa Palinia, NPM 1913025001 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari paket tracker. Ada dua. Yang pertama paket tracker 11.10.1 dan yang kedua paket tracker 2.9.1. Untuk penjelasannya lebih lanjut, silakan menyimak video saya sebagai berikut. Oke, baiklah. Yang pertama di sini kita akan membuka paket tracker yang 11.10.1 atau bagian merancang dan menerapkan skema pengalamatan FLSM. Ini langsung aja kita buat skema pengalamatannya itu dengan cara kita mengklik bagian ini. Bisa dilihat atau diikuti caranya. Apabila terlalu cepat bisa diatur kecepatan pemutarannya. Di sini saya membedakan warnanya agar terlihat konfigurasi pengalamatannya antara jaringan dan hostnya itu. Sebenarnya di sini tujuannya itu ada 4. Yang pertama, rancang skema pengalamatan IP FLSM, terus mengkonfigurasi pengalamatannya pada perangkat jaringan dan host, lalu verifikasi konektivitas IP-nya, dan terakhir memecahkan masalah konektivitas sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya membuat tabel. Nah, di sini kan persyaratannya itu mengisi tabel. Ini kita isi tabelnya sesuai dengan gambar di sebelah kiri. Sesuaikan beberapa hostnya. Untuk IS1 itu 11 host, IS2 28 host, bisa dilihat sendiri tidak seperti di video ini. Adapun persyaratan desainnya itu subnetnya harus bersebelahan supaya seharusnya tidak ada ruang alamat yang tidak digunakan di antara subnet. Persyaratan desainnya. Selanjutnya, setelah itu ini merupakan tampilannya sesuai dengan tabel ya. Lalu selanjutnya mengkonfigurasi atau menuliskan tabel pada ini, tabel yang kedua. Kan kita di sini kita harus intinya kita mencari dulu atau mengisi tabel-tabel pada paket tracker ini. Ada subnet, number of host need, network address, first usable, dan host address, serta broadcast address. Sebelumnya itu saya sudah membuat tabel yang ada di Microsoft Excel supaya mempermudah untuk menuliskan isinya. Di sini saya mengikuti cara dari sumber YouTube juga, jadi langsung saja saya tuliskan isiannya. Untuk subnetnya sesuaikan dengan yang ada pada sebelah kiri ini. Untuk one link ini adalah koneksi antara east dan west ini ya, yang warna biru. Sembari menulis itu saya jelaskan persyaratan dari konfigurasi ini. Pertama kita menetapkan alamat IP pertama yang dapat digunakan di subnet yang sesuai dengan timur untuk 2 tautan LAN dan tautan WAN. Setelah itu
menyesuaikan subnet di WES untuk dua link LAN. Kan ini kan WES dua sambungan dan S juga 2 sambungan. Lalu menetapkan alamat IP kedua yang dapat digunakan di subnet yang sesuai dengan saklar. Lalu interface manajemen saklar harus dapat dijangkau dari host di semua LAN, serta menetapkan alamat IP terakhir yang digunakan di subnet yang sesuai dengan host. Ini syaratan konfigurasi. Sebenarnya untuk mengisi tabel ini ada perhitungannya, hanya saja tidak dapat saya tuliskan karena mempersingkat langkah-langkahnya. Untuk perhitungannya dapat kalian lihat. Ini juga saya mencontoh dari sumber YouTube. Jadi di sini saya untuk mempercepat langkah-langkahnya, saya tuliskan saja isi dari tabel-tabel ini. Jadi untuk paket tracker yang ini kita harus menentukan dulu isi-isi dari tabel-tabel yang tersedia. Mengisi tabel-tabel dari tabel pengalamatan, terus persyaratan tuan rumah atau host requirements, serta mengisi tabel konfigurasi atau koneksi dari host. Untuk kalian jika kurang jelas bisa diperbesar ya tulisannya. Karena di sini saya sebelumnya sudah menuliskan di Microsoft Excel terlebih dahulu agar mempermudah kita pada saat pengerjaannya. Jadi langkah yang paling lama itu mengisi tabelnya ini, karena kita harus benar-benar memperhatikan konektivitas antara dua ini dan menentukan baik itu menentukan di broadcast address serta menentukan tabel pengalamatan kayak subnext mask, default gateway, itu kan harus dicari dengan beberapa rumus atau beberapa cara. Itu saya lihat dari sumber YouTube. Di sini saya menuliskan di sini saya lupa menambahkan tabel untuk subnet max-nya. Jadi saya menambahkan subnet max-nya di sini. Di sini pun juga saya mengcopy beberapa subnet max ini sesuai dengan sumber yang saya dapatkan di YouTube. Jadi saya mengikuti caranya. Di sini saya menuliskan 255.255.255.192. Ini benar-benar saya mengikuti pengisian tabelnya ini sesuai dengan YouTube yang saya tonton sebelumnya ya. Jadi memang ini kita harus benar-benar teliti penulisannya. Setelah selesai menulis tabel yang konektivitas requirement, selanjutnya kita menuliskan
tabel pengalamatan yang pertama ini. Nah, di sini ini juga saya mengikuti sumber dari YouTube juga, jadi kalian boleh mengikutinya. Apabila terlalu cepat bisa kalian atur untuk kecepatan pemutarannya. Silakan dilihat penulisannya seperti berikut.
Nah, di sini saya sudah selesai menuliskan semuanya sesuai tabel pengalamatan. Selanjutnya kita mengklik ini untuk mengkonfigurasi. Pertama kita klik enable, terus konfigurasi terminal. Itu kita interface, klik interface. Ini kita isi sesuai dengan tabel pengalamatannya ya. Jadi untuk tabel di tabel pengalamatan ini kita tulis satu-satu. Misalnya yang pertama itu east, terus west, terus nih sesuai dengan device-nya. Device ini kita ikutin. Pertama interface, terus mengikuti IP address, menulis IP address beserta subnet max-nya. Itu kita lakukan secara terurut sesuai dengan tabel pengalamatannya. Sebagai berikut saya contohkan bagaimana cara-caranya. Silakan untuk dilihat.
Selanjutnya di sini saya menguji konektivitas apakah sudah komplit 100% atau belum. Tapi saya di sini melihat saya masih di angka completionnya 193%. Saya mencoba untuk membuka comment promptnya di E122 untuk menguji konektivitas. Ternyata sudah 100%, namun di completionnya masih 93%. Lalu saya melihat atau mengecek apa yang belum. Kemudian saya melihat untuk mengecek result. Kalau kita memang sudah melakukan semua tapi masih belum sampai 100, bisa kita cek di activity result di bagian connectivity atau di sebelahnya ini. Bisa kita lihat ada yang sudah checklist dan ada yang belum. Artinya yang ada silang merah ini berarti kita belum korek atau belum tepat. Jadi bisa kita perbaiki agar completionnya 100%. Di sini tadi saya belum koreknya itu di bagian waste dan ES22. Jadi di sini saya akan pertama saya ingin membenarkan yang itu di bagian gigabit Ethernet 0 garis miring 1 itu tidak korek di subnet max-nya. Jadi saya ingin konektivitasnya lagi. Seperti biasa caranya kita enable configure terminal interface gigabit yang belum incorrect tadi itu gigabit Ethernet 0/1. Kita connect lagi IP address-nya serta subnet max-nya. Setelah itu kita shutdown. Apakah kita lihat apakah bertambah? Nah, alhamdulillah bertambah. Berarti memang pengerjaan kita yang tadi sudah korek. Selanjutnya di IS2 itu dia di bagian default gateway-nya tidak incorrect atau incorrect. Jadi harus kita sambungkan lagi atau kita tulis lagi seperti biasa, sama seperti tadi, hanya saja dia interface-nya FLAN 1 menuliskan IP address dan subnet mask, dan setelah itu exit baru kita menuliskan IP default gateway sesuai dengan tabel pengalamatan tadi. Di sini kita harus teliti ya agar tidak salah-salah. Kita lihat lagi completionnya masih bertambah, kurang 1% lagi, berarti memang yang terakhir itu waste, itu di bagian port statusnya yang incorrect. Jadi kita koneksikan lagi dengan interface serial. Di bagian serial yang belum tersambung, kita tuliskan IP address sesuai dengan tabel pengalamatan serta subnet max-nya.
Setelah alhamdulillah akhirnya completionnya 100%. Apabila pengerjaan kita benar, maka completionnya atau semua langkah-langkahnya sudah kita lakukan dengan benar, maka completionnya akan menunjukkan angka 100%. Ini merupakan hasil dari pengerjaan kita. Mungkin sekian untuk paket tracker 11.10.1 ini, atau tentang merancang dan menerapkan skema pengalamatan FLSM. Selanjutnya akan berlanjut di paket tracker bagian 2.9.1. Yang selanjutnya itu adalah paket tracker 29.1. Pertama kita buka dulu filenya. Itu tentang saklar dasar dan konfigurasi perangkat akhir. Di sini ada beberapa tujuan, dan ini tampilannya. Tujuannya yang pertama untuk mengkonfigurasikan nama host dan alamat IP pada dua saklar iOS dan CLI. Terus menggunakan perintah Cisco iOS untuk menentukan, menggunakan perintah iOS untuk menyimpan, dan konfigurasi dua perangkat host dengan alamat IP serta verifikasi konektivitas. Yang pertama itu kita menggunakan konsol dan mengakses setiap saklar. Pertama kita di room 145 ke manager. Itu kita menggunakan kabel yang berwarna biru ini. Begitupun di room 146 menggunakan kabel biru dihubungkan ke reception menggunakan menggunakan kabel warna biru. Lalu selanjutnya kita mengubah nama room 145 dan room 146 di saklar. Bisa kita lihat di manager, klik desktop dan terminal. Oke. Lalu kita ubah dengan mengetikkan enable seperti biasa. Bisa dilihat cara-caranya, langkah-langkahnya untuk mengganti nama di manager dengan room 145. Hostname room 145. Enter, maka dia langsung berubah menjadi room 145 namanya. Nah, begitupun di reception kita ubah namanya menjadi room 146. Sama halnya dengan yang mengganti nama di room 145 tadi. Bisa dilihat langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk mengubah nama kita gunakan hostname ya. Nah, makanya akan berubah menjadi room 146 di reception. Selanjutnya kita menggunakan kata 8UBRU itu password. Pertama kita copy dulu di manager reception. Menggunakan
console 0, lalu password, dan kita tulis passwordnya. Karena tidak bisa dipaste, jadi saya tulis aja. Kita enter. Kita login, lalu kita exit. Selanjutnya kita ke manager. Di manager juga sama halnya, mengganti password dengan 8UBRU. Bisa dilihat langkah-langkahnya. Di sini sama ya, langkah-langkahnya. Passwordnya menggunakan 8UBRU. Di sini kita jangan sampai kebalik ya antara exit dan login ya, agar tidak berpengaruh di completionnya. Selanjutnya kita menggunakan C9WRE itu sebagai secret password atau password rahasianya. Sama halnya dengan tadi, hanya saja passwordnya kita tambahkan kata secret sebagai berikut. Bisa dilihat cara-caranya. Selanjutnya kita enskripsikan semua kata sandi ke teks biasa atau dengan service password encryption. Di manager maupun di reception. Bisa diikuti cara-caranya ya. Service password encryption. Jangan sampai salah tulis, maka dia akan muncul invalid input apabila dia salah tulis. Lalu setelah itu kita konfigurasi dengan MOTD atau banner MOTD. Bisa dilihat langkah-langkahnya. Penulisannya banner MOTD dengan lambang dan diakhiri juga dengan lambang dan. Begitupun juga di receptions. Banner MOTD tanda petik 2 warning. Kalau di manager tadi menggunakan kata dan, kalau di reception ini menggunakan tanda petik simbolnya.
dan diakhiri juga dengan tanda petik. Oke, selanjutnya kita konfigurasi pengalamatan untuk semua perangkat sesuai dengan tabel pengalamatan. Jadi kan tabel pengalamatannya ada di atas, kita lihat dulu tabel pengalamatannya. Pertama kita buka manager, lalu IP configuration, IP addressnya untuk di manager kita sesuaikan 172.16.5.50. subnet maxnya juga sesuai dengan tabel pengalamatan manager. Begitupun dengan reception, buka IP configuration, masukkan IP address beserta subnet maxnya. Setelah itu di manager kita masukkan interface WLAN 1, masukkan IP addressnya di room 145 dan masukkan subnextnya di room 145. Jangan lupa menuliskannya sesuai dengan tabel pengalamatan. No shutdown, enter. Selanjutnya di bagian reception itu room 146 sama halnya dengan room 145. Interface WLAN 1, masukkan IP address 146 dan subnet mask 146. Selanjutnya kita menyimpan konfigurasi dengan cara running config startup config di manager maupun receptions. Kalau benar dia ada definition, ada bacaan di bawahnya kalau itu sudah tersimpan. Selanjutnya kita verifikasi konektivitas antara semua perangkat. Buka command prompt di manager, kita tulis ping dan tuliskan IP addressnya.
begitupun juga di reception, ping, tuliskan IP addressnya, kemudian kita enter, dan berhasil. Nah, setelah semuanya sudah kita lakukan langkah-langkahnya, kita lihat completionnya sudah menunjukkan 100%, artinya langkah-langkah kita sudah berhasil atau sudah kita lakukan semuanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya lakukan atau saya bagikan atau saya kerjakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.